Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ari Kurniawan selaku dosen pemrograman web. Di sini kita akan memproseskan proyek akhir tugas mata kuliah pemrograman web yang berjudul Kampus Intern. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari saya, Randi Pradana Bintang Okwianda dengan NIM 018, teman saya. Saya Nazala Rizky Navia dengan NIM 009. Dan saya Zarya Nugraha Isla dengan NIM 010. Baik, dengan ini kita akan share screen PPT dari tugas proyek akhir kita. Oke, baik. Seperti yang dibilang waktu awal, ini adalah anggota kelompok dan juga judulnya Kampus Intern. Di sini pada poin pertama yang berjudul analisis masalah dan solusi. Di sini terdapat berbagai analisis masalah dan juga solusi. Yang pertama dari analisis masalah yaitu akses ke perusahaan besar terbatas, terutama bagi mahasiswa di luar jaringan kampus. Yang kedua, pengelolaan data pengguna dan lowongan belum terkontrol dengan baik, dan juga sistem monitoring status lamaran secara real time. Tidak ada sistem monitoring status lamaran secara real time. Untuk solusinya yaitu menampilkan status perusahaan aktif agar lowongan valid dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses magang bagi mahasiswa. Poin selanjutnya, dari tujuan proyek ini sendiri yaitu Kampus Intern, sebuah website untuk menyediakan platform yang memudahkan mahasiswa dalam mencari magang atau mengakses dan mendaftar lowongan magang secara terpusat dan terstruktur. Pada sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran magang melalui fitur online, meningkatkan efisiensi pengelolaan lowongan oleh perusahaan, serta memungkinkan admin untuk mengawasi dan mengontrol sistem agar tetap aman dan terpercaya. Dengan sistem kampus intern ini, diharapkan akses informasi magang menjadi lebih luas, proses lebih efektif, dan partisipasi magang mahasiswa dapat meningkat lebih jauh lagi. Untuk poin ketiga yaitu manfaat project. Di sini terdapat berbagai manfaat project. Yang pertama yaitu memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi dan mendaftar magang secara online, lalu membantu perusahaan mempublikasikan dan mengelola lowongan magang dengan efisien, lalu mempermudah admin dalam mengontrol pengguna dan lowongan agar sistem tetap aman. Poin yang keempat, menghemat waktu dan mempercepat proses pendaftaran magang. Yang terakhir, meningkatkan akses dan partisipasi mahasiswa dalam program magang. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada daftar pengguna, di mana sistem informasi lowongan magang ini memiliki 3 jenis pengguna, yakni admin, perusahaan, dan user. Admin mampu mengelola seluruh data pengguna dan lowongan magang, serta mengaktifkan atau memblokir akun perusahaan maupun user. Kemudian aktor kedua terdapat perusahaan, yakni bertugas untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus lowongan magang. Yang terakhir terdapat user, yakni untuk melihat lowongan magang yang aktif, kemudian melihat detail informasi lowongan, serta melamar lowongan magang dari perusahaan yang berstatus aktif. Selanjutnya, kemudian terdapat daftar fitur. Website kampus intern memiliki berbagai fitur untuk masing-masing role yang berbeda, yakni untuk admin mampu untuk login, kemudian mengelola akun pengguna dan perusahaan, melakukan pemblokiran, yakni maupun mengaktifkan kembali akun, kemudian melihat seluruh lowongan magang beserta detail dan statusnya. Kemudian terdapat aktor perusahaan yang mana fiturnya mampu untuk registrasi dan login, kemudian penambahan, pengeditan, dan penghapusan lowongan magang. Kemudian terdapat user, yakni registrasi dan login, mampu melihat daftar lowongan magang, kemudian mendaftar lowongan magang. Selanjutnya, di sini terdapat flowchart pelamar magang, yakni dilakukan oleh pelamar,
Yang pertama, membuka website kampus intern, kemudian memilih pendaftaran akun, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran akun, kemudian pelamar mengirim form yang sudah diisi. Kemudian apakah data tersebut valid? Jika tidak, maka kembali ke mengisi formulir pendaftaran akun. Jika iya, maka login dengan akun yang terdaftar. Dilanjutkan dengan mengisi form login akun, mengisi form yang sudah diisi, dan memeriksa apakah data tersebut valid. Jika tidak, maka mengisi form login akun. Jika iya, maka dilanjutkan berada di halaman utama. Kemudian beralih ke halaman info lowongan magang, serta memilih salah satu info magang, lalu mendaftar pada salah satu lowongan, kemudian mengisi formulir pendaftaran lowongan magang, kemudian mengirim form. Apakah data tersebut valid? Jika tidak, maka kembali mengisi form pendaftaran lowongan magang. Jika iya, maka pendaftaran magang berhasil. Selanjutnya, untuk use case di sini terdapat 3 aktor, yakni pelamar, admin, dan perusahaan. Untuk pelamar, fitur-fiturnya yakni melamar lowongan magang, register, serta login. Untuk admin, di sini mengolah akun pelamar, kemudian extend yakni banned akun dan unbanned akun. Kemudian di sini admin dapat melihat daftar lowongan magang dan statusnya. Untuk perusahaan bisa register dan login, kemudian menambahkan lowongan magang, mengedit lowongan magang, serta menghapus lowongan magang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain arsitektur sistem dari yang namanya web kita, kampus intern. Pada slide ini ditampilkan diagram arsitektur sistem yang kami rancang menggunakan pendekatan multi-tier arsitektur dengan tujuan utama yaitu untuk memisahkan tanggung jawab sistem agar lebih mudah dirawat, aman, dan scalable. Pertama, pada client tier, sistem diakses melalui web browser. Klien hanya berfungsi sebagai antarmuka atau UI pengguna yang mengirimkan HTTP request dan menampilkan respon. Tidak ada logika bisnis di sisi klien untuk menjaga keamanan data. Dan selanjutnya yang di bawah lagi itu adalah application server tier, yang kami bagi menjadi beberapa layer. Terdapat layer presentation layer, application layer, business logic layer, dan juga data access layer yang berisi aturan-aturan berbeda. Presentation layer bertugas untuk menampilkan antarmuka atau UI seperti halaman dan form. Dan application layer mengatur routing, validasi, dan alur request. Sedangkan business logic layer berisi aturan bisnis utama agar kebijakan sistem tetap konsisten. Dan data access layer menjadi satu-satunya penghubung ke database, sehingga layer lain tidak mengakses database secara langsung. Selanjutnya, pada database tier, kami menggunakan MySQL untuk menyimpan data, dan juga database hanya menerima perintah dari data access dan tidak menerima dari layer-layer yang lainnya. Dan juga kita memiliki file storage untuk memisahkan antara resource statis seperti CSS dan juga JavaScript, serta file dinamis seperti hasil upload untuk menjaga performa dan keamanan. Dengan arsitektur ini, setiap layer hanya menjalankan satu tanggung jawab. Hal ini membuat sistem lebih terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam basis data. Basis data ini kita akan mendebokannya langsung di UI yang namanya PHP MyAdmin. Pada perancangan basis data kita memiliki 4 tabel, diantaranya lowongan magang, pendaftaran, dan juga user. Yang dimana untuk tabel lowongan magang ini berisi dari lowongan-lowongan magang yang perusahaan itu sudah upload di website kami. Terdapat pemberna ID perusahaan, posisi, ringkasan, bla bla bla, dan juga sampai ke create ad. Dan untuk pendaftar memiliki isi sebagai user ketika mendaftar itu kan pasti mengisi form-form, dan form ini akan masuk ke dalam data tabel pendaftar. Di antaranya terdapat ID, nama, email, dan lain-lain sampai portofolio
dan create app dan NIK-nya juga. Dan juga untuk tabel pendaftar ini merupakan record dari user itu sudah melamar di perusahaan mana. Terdapat user ID 4 itu bernama yang tadi, dengan dia daftar ke lowongan ID dengan lowongan ID 10 dan juga status pending, ada juga tanggal pendaftar. Dan yang terakhir, tabel pendaftar merupakan tabel database yang menyimpan seluruh akun dari web kami yang ada. Terdapat akun pelamar yang memiliki role dari user dan juga user. Dan kedua, terdapat aktor company yang merupakan perusahaan yang menyediakan lamaran pekerjaan. Dan juga terdapat admin yang akan mengelola dari dua akun si company dan user. Dan untuk basis data kami memiliki relasi utama diantaranya pada tabel pendaftar ke user itu memiliki relasi one to one dari pendaftar itu user ID menjadi foreign key, dan juga pada tabel user ID tersebut menjadi primary key. Dan untuk relasi user ke lowongan magang adalah one to many, yang dimana user pada tabel user ini ID-nya, kolom ID itu merupakan primary key, dan juga pada lowongan magang company ID itu merupakan dari foreign key. Dan terakhir relasinya yaitu pendaftaran ke lowongan magang, yang dimana itu many to many, jadinya dari tabel pendaftaran itu memiliki foreign key, lowongan ID, dan juga lowongan magang memiliki kolom ID yang bersifat primary key. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam demo project kami. Ini merupakan website kami yang masih belum masuk ke tampilan login dan lain-lain. Ini merupakan tampilan default ketika user itu baru banget masuk dan tidak memiliki akun ataupun masih belum register akun. Di sini terdapat welcome to website Kampus Intern dan juga yang lain-lain untuk menjelaskan website kami ini sebenarnya website apa sih, dan juga memiliki tata cara untuk melamar magang, dan juga ada VAQ, frequently asked question, yang dimana pertanyaan-pertanyaan untuk yang sering ditanyakan oleh para user ketika mendatang ke website kami. Dan di sini terdapat halaman informasi yang berisi daftar lowongan magang dari perusahaan-perusahaan yang sudah diupload. Ketika user masih belum login, dia itu diperintahkan untuk login untuk mendaftar ke salah satu lowongan magang. Terdapat beberapa lowongan magang, durasi magang, deskripsi, dan juga website yang akan langsung tertuju ke dari website perusahaannya itu sendiri. Dan juga kali ini saya akan mendemokan dari sisi aktor pelamar yang akan melamar ke salah satu perusahaan untuk magang. Di sini karena si user itu sudah memiliki akun, kita akan masuk ke dalam akunnya si dari user bernama Joseph aja dah. Bernama Joseph dengan email joseph@gmail. Oh iya, pada fitur register ini juga bisa dipisahkan ya, ini daftar sebagai pendaftaran magang, pelamar, atau perusahaan. Ini mengisi nama lengkap dari pelamar ataupun nama perusahaan, email, password, dan juga konfirmasi. Jika sudah memiliki akun, bisa menekan sudah terdaftar atau login. Kita akan masuk ke dalam akunnya dari user untuk mendaftar salah satu lowongan magang. Dan di sini sudah masuk ke dalam akunnya, akan ada welcome greeting, welcome Joseph, yang dimana ini merupakan aktornya user.
Sabar. Aktor user, dan juga kita akan memilih salah satu dari lowongan. Kita akan masuk ke PT Pertamina, daftar lowongan. Di sini akan langsung terisi dengan nama Joseph pada formulir pendaftaran, dan di sini terdapat lowongan ID yang akan tertuju ke masing-masing ID dari lowongannya itu sendiri. Juga ini akan memasukkan nomor NIK, ini tanggal lahir, email, dan juga nomor HP. Kita akan mengisi semuanya, semester, IPK, dan untuk IPK ini kita harus menggunakan format desimal, yang dimana sebagai contoh 4,0. Jadinya kalau kita isi 3 ini saja tidak bisa, harus 3,0 kayak gini. Nantinya akan error jika tidak menggunakan format yang sama. Dan juga ketika form ini ada salah satu yang belum diisi, maka akan diperintahkan merah gini untuk mengisi formulir yang kosong di jabatan, media partner, dan juga ini merupakan upload CV dari ininya. Dan kita akan kirim. Nah, pada ketika user sudah mengirimkan, itu akan masuk ke dalam dari tabel yang namanya pendaftar. Nah, ini akan masuk, si Joseph akan ini menggunakan email ini dan juga yang lain-lain. Create ad akan masuk ke dalam sini dengan NIK dan juga yang lain-lain. Dan selanjutnya untuk aktor dari perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari perusahaannya. Di sini kita akan mencoba masuk ke dalam sebuah platform dari perusahaan tersebut, seperti contoh Freeport dengan password yaitu yang sudah disetting. Setelah itu kita akan masuk ke halamannya. Di sini akan muncul sebuah tampilan dari dashboard perusahaan. Di sini akan menampilkan sebuah halaman yang dimana menjelaskan tentang perusahaan PT Freeport, yang dimana di sini bisa memposting lowongan baru dan pada halaman ini bisa terdapat 2 fitur, edit dan juga hapus. Pada fitur edit, nah di sini bisa mengatur segala isi ataupun gambaran tentang gimana perusahaan itu bisa dijalankan. Lalu akan bisa disimpan dan data terbaru akan tersimpan. Pada fitur posting lowongan baru, di sini bisa mengisi posisi lowongan yang diinginkan, kualifikasi, lalu ringkasan max, dan juga data-data lainnya yang terdapat pada fitur-fitur yang ada di dalam ini. Ketika semua sudah terisi, di sini akan mencoba mengisi dulu ya dari data-data yang ada. Ketika data semua sudah terisi dan lowongan diposting,
maka data lowongan tersebut sudah sesuai dan datanya sudah tersimpan dengan baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi admin. Di sini kita akan login menggunakan email admin. Di sini terdapat dashboard admin yang mana admin dapat melihat jumlah user maupun perusahaan dan lowongan magang. Di sini jika kita klik pengguna, maka di sini akan menampilkan seluruh dari akun pengguna. Di sini terdapat aktif, di mana kita bisa mengklik untuk membanet jika ada suatu pelanggaran. Jika kita login dengan akun dari pengguna, maka akan terdapat notifikasi bahwa akun tersebut telah di-banned. Coba logout dan login menggunakan akun pengguna. Nah, di sini akan menampilkan akun Anda telah di-banned. Silakan hubungi admin. Nah, kembali login menggunakan akun admin. Di sini terdapat perusahaan. Jika kita klik, maka akan menampilkan seluruh dari data perusahaan. Di sini sama seperti user sebelumnya, di sini bisa mengaktifkan atau membanet dari perusahaan tersebut. Jika kita banet, maka jika kita login menggunakan akun perusahaan tersebut, maka akan menampilkan notifikasi bahwa akun tersebut telah di-banned. Dan jika jika perusahaan tersebut di-banned, maka dari sisi tampilan user, lowongan magang tersebut tidak akan ditampilkan. Untuk lowongan magang, nah di sini status company-nya banned karena sebelumnya untuk perusahaan PT Freeport di sini di-banned. Lalu di sini menampilkan lowongan magang, terdapat seluruh dari lowongan magang. Kita bisa untuk mengeceknya dari detail selengkapnya untuk menampilkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya itu demo, kemudian kita akan menjelaskan dari struktur file atau kode yang akan kami gunakan pada website kami. Pada struktur program kami merancang dengan prinsip modularitas dan juga kemudahan pemeliharaan, yang dimana setiap directory dan file memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga alur kerja aplikasi dapat dipahami dan dikembangkan dengan lebih terkontrol. Secara umum, struktur program dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu core, models, handler, view, public, dan juga database. Pada directory yang pertama yaitu directory core, yang dimana berisi connection.php, yang dimana file ini berfungsi sebagai pusat koneksi database aplikasi. Peran utama dari file ini adalah untuk menyimpan konfigurasi koneksi database, membuat dan menganalisis objek koneksi PDO, dan juga menyediakan koneksi database yang dapat digunakan oleh seluruh modul sistem. Dan juga pada directory models berfungsi sebagai lapisan representasi data atau data layer, yang dimana setiap file model merepresentasikan satu entitas utama pada bisnis data dan mengimplementasikan operasi pengolahan data. Pada model sini terdapat yang namanya user.php. User.php ini akan menangani seluruh data dan operasi yang berkaitan dengan pengguna sistem. Tanggung
tanggung jawab utamanya yaitu menyimpan atribut pengguna yang berupa ID, username, password, dan juga role aktor. Dan juga menyediakan fungsi autentikasi serta menjaga perantara data pengguna antara database dan sistem. Pada file internship.php merupakan model yang akan merepresentasikan data lowongan magang. Tanggung jawab utamanya yaitu mengelola data lowongan magang, menyediakan fungsi tambah, ubah, hapus, dan juga tampilkan lowongan. Dan juga menjadi pusat pengolahan data lowongan. Dan yang ketiga yaitu pendaftar.php yang merupakan model yang digunakan untuk mengelola data pelamar magang. Tanggung jawab utamanya yaitu menyimpan data identitas pelamar, mengelola data dokumen pendaftaran, dan juga menjadi penghubung data pelamar dengan proses pendaftaran. Dan yang keempat yaitu registration.php, yang dimana ini berfungsi untuk penghubung antara pelamar dan lowongan magang. Tanggung jawab utamanya yaitu menyimpan relasi antar pengguna dan lowongan. Dan selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam directory handlers. Handlers sendiri itu berfungsi untuk lapisan pemrosesan logika aplikasi. File dalam directory ini menangani permintaan request dari pengguna, khususnya data yang dikirim melalui metode POST. Yang dimana handler ini memiliki beberapa file, diantaranya out login, out register, sampai internship update. Pada out login ini untuk memproses data login pengguna, out register untuk memproses registrasi akun baru, form pendaftaran untuk memproses pendaftaran magang dan juga mengelola input data pelamar. Dan juga internship delete untuk menghapus data lowongan magang, internship submit untuk memproses penambahan lowongan magang, dan juga internship update untuk memproses perubahan data lowongan magang. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam directory dari view. View ini berfungsi sebagai lapisan antarmuka pengguna atau UI, atau di diagram arsitektur sebagai presentation layer, yang diantaranya ada dari pages. Pages ini berisi halaman utama yang akan diakses pengguna, yang berisi halaman autentikasi, login atau register, halaman informasi umum, halaman pendaftaran, halaman pengelolaan lowongan, dan juga file view admin yang berisi halaman khusus admin, yang berisi dashboard admin, manajemen pengguna, manajemen perusahaan, dan juga manajemen lowongan. Dan juga ada view includes yang merupakan directory publik yang berguna untuk entry point aplikasi dan tempat penyimpanan aset publik, yang dimana ada indeks PHP. Indeks PHP ini berfungsi untuk titik utama aplikasi yang akan mengarahkan user ke berbagai halaman ketika user itu mencet sebuah fitur dari website kami. Dan juga untuk penghubung antar URL dan juga file view. Dan terakhir yaitu file dari database. Database sendiri ini akan menyimpan seluruh data aplikasi secara terpusat. Struktur tabel dan relasi database itu sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kodenya. Saya lanjutkan kepada moderator yang bertugas. Baik, mungkin sekian penjelasan dan juga analisis terhadap website kami yang berjudul Kampus Intern. Mungkin bila ada salah kata kami mohon maaf. Kali ini kami tutup presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.